Orang biasanya memanggilku dengan sebutan Umi Ida. Ya, kisahku kali ini mungkin ada yang sama dengan para sahabat yang kebetulan menemukan dan menyimak cerita ini. Di usiaku yang sudah memasuki kepala lima, seharusnya kehidupanku tinggal memetik puncak, bahagia bersama keluarga, anak dan cucu. Pak Broto, suamiku baru saja pensiun sebagai pejabat ASN di Pemda. Hari tua kami pasti sangat sempurna dan bisa diisi dengan kebersamaan. Apalagi 2 tahun ke depan, aku pun memasuki masa pensiun sebagai pegawai perbankan swasta. Banyak liburan pasti bisa kami jalani setelah itu. Namun terkadang semua rencana kita sebagai insan biasa tak sesuai dengan kenyataan yang digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Sebagai manusia biasa, tentu saja kita harus menerima dengan lapang dada dan menjalani semuanya dengan ikhlas. Ya, semua mimpi dan hanyalah bagiku seperti kandas. Ketika Biksumi pembantu rumah tanggaku mengaku positif mengandung 2 bulan. Tentu saja pengakuan itu mengejutkan. Sebab selama itu status Biksumi itu janda cerai mati dan sudah lama tak memiliki suami. Dan yang lebih mengagetkan diriku, Biksumi mengalir bahwa apa yang menimpahnya adalah hasil sumbangsih dari ulah perbuatan Pak Broto. Duniaku saat itu bagaikan runtuh dan gelap. Semua impian bahagia di hari tua bagaikan pupus. Tak kusangka, Pak Broto yang sudah 20 tahun lebih membina rumah tangga bersamaku, tega menghancurkan maligai yang selama ini kami binas. Aku sangat sedih dan kecewa. Kenapa suamiku berulah dan menduakan aku justru di saat kami harus menikmati hari tua dengan penuh bahagia. 2 putriku, Henny dan Hesti, sudah berkeluarga dan mereka juga sudah memiliki anak yang menjadi 3 cucu kesayangan kami. Kenyataan bahwa Pak Broto melakukan sesuatu yang membuat Bisumi berbadan dua tentu saja menjadi sebuah hal yang memalukan bagi keluarga kami. Begitupun aku, panggilan Umi Ida daripada tetangga dan warga kepadaku adalah sebuah kehormatan, karena selama ini rumah tangga kami menjadi panutan. Lagi pula, kenapa Pak Broto tidak melakukan dari dulu jika ingin menikah lagi? Dan kenapa juga harus dengan Biksumi? Prahara rumah tangga di masa tua membuat aku jadi bingung, kesal, marah, dan sedih menjadi satu. Hadiah ulang tahunku yang genap ke 54 tahun ternyata sebuah hadiah yang sangat menyedihkan dan menimbulkan rasa kecewa bagiku. Tapi dari situ juga semua kisah kita dan lembaran cerita baru terukir dalam hidupku. Sebuah cerita yang akan kusampaikan di sini sebagai curhatan hatiku. Bagaimana aku bisa melewati semua ujian dan cobaan ini? Dan kenapa aku justru ikut tergelincir melakukan sebuah kehilapan dengan 2 menantuku. Semenjak pensiun Pak Broto suamiku memang lebih sering diam di rumah dan otomatis lebih banyak waktu bertemu Biksumi pembantu kami. Aku sebelumnya tak pernah prasangka kalau keduanya akan terlibat hubungan rahasia. Apalagi Biksumi sudah lama ikut bersama kami. Usia Biksumi memang baru 42 tahun atau 10 tahun lebih muda dariku. Tapi aku sama sekali tak menyangka suamiku tertarik dengan wanita desa tersebut. Soalnya walau usianya jauh lebih muda dariku, banyak yang bilang kalau aku ini kelihatan lebih muda dari pembantuku. Karena Biksumi badannya kurus. Ya karena juga aku rajin perawatan dan perawakanku lebih berisi. Sehingga aku belum ada tanda keriput. Sementara Biksumi sudah nampak ada keriput. Nah selanjutnya aku pun mengambil cuti untuk berliburan
ke tempat putriku di salah satu kota. Beruntung aku punya anak, Henny dan Hesti, yang mampu memahamiku dan memberikan dukungan moral agar aku bisa tambah menjalani apa yang sedang terjadi dalam keluarga kami. Putri pertamaku Henny kemudian meminta aku untuk ke kota di mana dia bersama Ratno, suaminya tinggal. Selain untuk menengok cucu, aku juga bisa sekedar refreshing di sana. Ya, akhirnya aku berangkat ke rumah Henny dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Aku ingin melupakan masalah rumah tanggaku dan semua beban dalam pikiranku. Henny dan Ratno sudah 5 tahun menikah dan punya 2 anak, Cika dan Ciko, yang sudah mulai sekolah TK. Aku sangat terhibur dengan 2 cucu kembarku itu. Sambutan hangat dari Henny dan Ratno juga membuat aku betah untuk berlama-lama di kota itu. Bahkan aku memperpanjang masa cutiku di perbankan untuk beberapa lama. Lagi pula aku juga sudah hampir pensiun. Jadi nggak apalah sesekali nggak masuk kerja dalam waktu lama. Aku benar-benar ingin menenangkan batin dan pikiranku. Namun karena lumayan lama tinggal di rumah Henny, aku justru menjadi sangat akrab dengan Ratno menantuku, suami dari Henny. Ya, semua mengalir begitu saja. Ratno yang bekerja sebagai programmer memang lebih sering bekerja dari rumah. Asal ada laptop dan internet, semua pekerjaan dilakukannya di rumah. Sementara Henny putriku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta di kota itu. Sehingga aku lebih sering bersama Ratno di rumah sambil menjaga Ciko dan Ciki, cucuku. Ya, selama aku berada di kota, Henny, Ratno jugalah yang menghiburku dan terus berusaha menguatkan hatiku untuk tabah. Malah sesekali Ratno mencandaiku. Katanya gimana kalau Umi mencari papa baru juga. Biar Pak Broto paham kalau Umi Ida masih cantik. Gitu kata Ratno. Aku sih senyum saja ketika itu. Namun hatiku pikir rasanya Ratno benar juga ya. Apa salahnya kalau aku membalas sakit hatiku pada Pak Broto suamiku yang tega menduakanku. Tapi Ratno, Umi kan sudah tuir, sudah jadi nenek dan punya cucu. Mana ada sih lelaki yang tertarik sama Umi? Jawabku kepada Ratno menantuku. Ketika kami mengobrol berdua, siapa bilang Umi Ida tuir? Umi masih cantik dan menarik kok. Malah Henny bisa kalah sama Umi. Ah, kamu bisa aja bikin hati Umi senang, Ratno. Berawal dari obrolan dan candaan itu, Ratno akhirnya bilang kalau pasti akan banyak lelaki yang tertarik padaku. Wong dia sebagai menantu pun merasa tertarik jika aku bukan mertuanya. Ya, jelas saja. Aku cuman menganggap hal itu sebagai candaan Ratno. Sementara untuk menghibur ibu mertuanya yang sedang punya masalah keluarga saat ini. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya kami ngobrol berdua. Di saat Henny bekerja dan Cika dan sama Ciko diantar Bi Imah ke sekolah TK. Aku makin jadi akrab banget sama Ratno. Hingga suatu ketika, siang setelah kami makan siang bersama, Ratno tuh bilang kalau dirinya punya perasaan terhadap diriku. Aku kaget bercampur bingung mendengar hal itu. Kata Ratno, dia juga heran sama dirinya. Kenapa bisa sampai memiliki perasaan seperti itu padaku. Namun semuanya tumbuh secara alami, katanya kepadaku. Entah kenapa, saat itu dalam pikiranku, aku ingin sekali membalas sakit hatiku pada Pak Broto suamiku. Jadi, ya aku katakan pada Ratno kalau aku pun mulai ada rasa sama dia. Ya, tahu sendirilah pada akhirnya, bagaikan gayung bersambut. Jawabku itu membuat Ratno sangat senang dan merasa lebih leluasa untuk bisa menyenangkan hatiku. Awalnya memang aku merasa menyesal ketika pertama kali aku membiarkan Ratno menyenangkan batinku dan menyentuh apa yang ada di dalam tubuhku.
Namun setelah itu aku juga merasa bahagia setelah itu. Sehingga selama aku liburan di rumah Henny, aku bersama Ratno selalu saja memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa saling menyenangkan batin kami. Nah, itulah dia ceritaku bersama menantuku. Dan itu gara-gara aku dikhianati sama suamiku sendiri. Dan bagaimanakah menurut kalian? Apakah hubunganku bersama menantuku dilanjutkan? Apakah berhenti sampai di sini? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini.